Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah menulis konten berbasis Search Engine Optimizer. Seperti apa? Oke, pertama mungkin kita harus kenalan dulu dengan Search Engine Optimizer atau yang biasa dikenal dengan SEO. Mungkin sebagian kalian sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada yang masih belum tahu terkait SEO itu apa. Jadi secara mudahnya SEO itu adalah tindakan atau praktik untuk mengoptimasikan website atau mengoptimalkan website. Jadi optimasi ini dengan menggunakan SEO itu memungkinkan search engine atau mesin pencarian di Google itu menilai apakah suatu website layak ditampilkan di posisi teratas hasil pencarian atau tidak. Jadi ketika kalian itu googling pertama kali misalkan kalian googling tentang kasus bullying, kalian ketik di Google kasus bullying, nah itu kan nanti akan muncul beberapa pilihan website judul-judulnya. Nah kalau SEO-nya itu optimal, berarti nanti muncul di first page Google muncul di first page pencarian di Google. Nah ketika muncul di first page berarti itu website diuntungkan karena pasti banyak orang yang mengeklik atau melihat website tersebut. Secara sederhana, kalian pasti sangat jarang sekali ketika browsing di Google terus muncul beberapa pilihan website judul, kalian next page ke page 2 atau bahkan page selanjutnya. Pasti sangat jarang sekali. Kecenderungannya ketika di first page atau di halaman pertama pencarian Google itu tidak ada, pasti kalian akan membuat kata kunci baru, membuat keyword baru di mesin pencarian, sehingga nanti akan mengubah lagi tampilan di first page-nya. Nah itu logiknya, makanya ketika pakai SEO itu memungkinkan muncul di first page sehingga orang itu percaya bahwa oh ini website bagus. Jadi fungsi SEO itu secara sederhananya untuk mengoptimalkan website supaya dia masuk pencarian teratas di Google. Nah, cara kerja SEO sendiri itu ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama itu adalah crawling, itu mengumpulkan informasi dari seluruh website. Jadi semua website itu dikumpulkan oleh sistem pencarian, crawling. Terus kemudian di indexing, jadi setelah mengumpulkan informasi, web crawler akan menyimpan di entry list index. Jadi setelah data dari seluruh website itu dikumpulkan, kemudian diindeks satu persatu itu menjadi entry list yang nantinya akan menciptakan sebuah keyword. Lalu yang berikutnya adalah ranking. Cara kerja ranking ini adalah membuat peringkat yang ditampilkan berurutan berdasarkan pencarian paling sesuai. Jadi misalkan kalian ngetiknya kasus bullying, nanti yang muncul itu yang sesuai dengan kata kunci kalian. Kasus bullying di SMP, kasus bullying di SMA, kasus bullying di kuliah. Nah itu relate-nya atau berhubungannya nanti akan seperti itu. Jadi ada 3 hal cara kerja SEO itu: crawling, indexing, dan ranking. Lalu apa sih sebenarnya manfaat kita memahami SEO? Nah mungkin teman-teman yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia atau di pendidikan bahasa Indonesia itu kurang aware, tapi mungkin untuk teman-teman di komunikasi sebagian sudah mulai aware terkait dengan pentingnya SEO. Karena SEO ini lebih dekat dengan teman-teman yang ada di teknologi informatika, karena urusannya dengan search engine dan urusan IT. Nah sedangkan manfaatnya sendiri secara basic itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk quantity of traffic dan yang kedua adalah organic traffic. Jadi maksudnya quantity of traffic itu salah satu keberhasilan website adalah banyaknya jumlah pengunjung. Jika SEO-nya itu optimal, maka orang yang mencari itu akan banyak karena dia muncul di first page terus nih.
di mesin pencarian Google tuh di halaman pertama selalu muncul. Akhirnya orang ngeklik. Karena muncul di halaman pertama, akhirnya banyak orang yang mengeklik website itu. Makanya quantity of traffic, banyaknya jumlah pengunjung website. Yang kedua, organic traffic, jadi pengguna internet yang secara sengaja mengunjungi website. Kenapa di sini dibahasakan secara sengaja? Karena ada yang secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja itu misalkan iklan. Nah, misalkan kalian buka website nih, kan kadang muncul pop up iklan atau di kanan kiri muncul iklan, itu kalian nggak sengaja klik itu kan lari ke sebuah website juga. Nah, itu nggak sengaja. Tapi kalau secara sengaja berarti kalian mencari terus kemudian menemukan, kemudian ngeklik. Nah, itu secara sengaja. Kalau yang secara tidak sengaja biasanya melalui iklan. Jadi ada dua manfaat terkait dengan optimasi SEO. Nah, karena kita sedang belajar bahasa Indonesia, kita sedang belajar menulis, maka yang akan kita pelajari terkait dengan SEO ini adalah cara menulis konten SEO. Jadi ada beberapa cara yang harus ditempuh agar dapat menciptakan SEO yang baik dan meningkatkan performa website. Yang pertama yang harus dilakukan adalah keyword research atau penelusuran keyword akan membantu memudahkan dalam pencarian kata, frasa, atau kalimat. Nah, bagaimana keyword research ini nanti akan kita bahas. Yang kedua itu terkait dengan sistematik. Jadi penyusunan struktur artikel yang sistematis dan efisien untuk memudahkan pembaca konten digital. Jadi kalau sistematis orang baca secara digital itu enak. Karena kalau tidak sistematis membaca tulisan dari screen HP atau laptop itu cepat capek, makanya harus sistematisasinya itu baik. Kemudian yang ketiga itu profesional. Profesional itu maksudnya memiliki 3K. Keahlian, kualitas, kepercayaan. Nah, biasanya kalau Google, ini saya ambil dari Google ya, itu mereka 3K ini disebutnya sebagai EAT. Jadi expertise, authoritativeness, dan trust. Ya, artinya adalah keahlian, kualitas, dan kepercayaan. Oke, kita breakdown dari keyword research. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan keyword untuk dasar pembuatan konten artikel. Jadi kita ngomongin terkait dengan pembuatan konten artikel berbasis SEO ya. Yang pertama, ketika mau melakukan keyword research, itu tentukan keyword skill dari Google Ads supaya terpetakan secara jelas key phrase apa yang ingin digunakan. Jadi kalian buka dulu Google Ads, kemudian kalian temukan key phrase-nya. Key phrase itu frasa kunci bahasa Indonesianya. Misalkan kasus bullying, nah itu kan frasa, bukan kata ya. Karena 2 kata jadi 1 itu menjadi frasa. Nah, itu kalian tentukan dulu. Terus kemudian pilihlah jumlah persaingan pencarian di keyword yang sudah ditentukan agar bisa terpetakan di search engine. Jadi nanti di Google Ads itu akan tampak frasanya itu muncul berapa banyak di Google. Nanti ada 10, 0 sampai berapa juta gitu. Nah, semakin banyak itu semakin dicari. Makanya kalian harus menentukan kira-kira jumlah persaingannya itu bagaimana. Dan yang ketiga, jadikan keyword yang ditentukan menjadi bagian dari judul, subjudul, dan isian artikel yang diciptakan. Nah, nanti akan saya contohkan di belakang. Lalu yang kedua, terkait dengan sistematik konten, itu perlu adanya sistematika penyajian konten artikel supaya nyaman dibaca. Nah, seperti tadi yang saya katakan, itu EAT, itu dari Google-nya atau 3K. Yang pertama itu bukan EAT ya, ini sistematik, yang itu masalah profesional. Jadi sistematik itu yang pertama untuk sebuah artikel, susunan artikel mungkin sudah dibahas di sebelumnya terkait dengan toolmin, menulis artikel ilmiah, tapi akan saya bahas lagi di sini. Jadi untuk sistematika artikel pertama kali di paragraf awal itu harus menjelaskan problem.